Pemerintah harus menajamkan insting dan kian teliti dalam mengeksekusi regulasi. Karena saat inilah momen genting yang menentukan nasib tanah air terjerumus dalam resesi atau tidak. Apakah Indonesia akan mengikuti jejak negara lain yang mengibarkan bendera resesi atau 2 kuartal beruntun terkapar dalam kontraksi ekonomi di tahun ini, seperti Singapura dan Australia? Setidaknya sudah 1 kuartal di 2020, di mana Indonesia dipastikan terkontraksi dalam. Bank Indonesia meramal pertumbuhan ekonomi tanah air pada kuartal 2 tahun 2020 terperosok minus 4,8%. Dikatakan bahwa di kuartal 2 perkiraan dari Kementerian Keuangan juga sekitar 4%, kita negatif. Di Bank Indonesia pun kita memperkirakan angka yang kurang lebih sama, ya, antara 4 kemudian sampai 4,8%. Itulah kira-kira range yang kita perkirakan di kuartal kedua ini. Dengan U-shape recovery-nya yang relatif lambat. Kenapa? Karena kita lihat kalau di sebelah kanan, grafik kanan, itu bahwa perkembangan COVID di Indonesia itu masih kita belum lihat puncaknya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia fatality rate-nya relatif mengalami penurunan dan terus dia melandai. Nah, ini kita tentunya berharap bahwa situasi ini masih bisa akan terus berlanjut ke depan. Menteri Keuangan periode 2013 hingga 2014 Khatib Basri menyatakan penanganan COVID-19 saat ini akan menentukan Indonesia akan kembali kontraksi atau tidak pada kuartal berikutnya. Belanja pangkal pemulihan ekonomi. Jadi berikan bentuknya di dalam bentuk BLT sehingga permintaannya naik. Ketika permintaannya naik, mereka akan minta kredit. Monetary policy dari Bank Indonesia dengan GWM penurunan bunga akan efektif. Nah, untuk mengatasi kredit crunch, ini guarantee menjadi penting. Dan recovery is on the right track. Saya tahu bahwa sekarang bottoming out di kuartal 2 sudah mencapai titik terbawah. Pertanyaannya adalah kuartal 3 apakah cukup untuk mendorong positif? Begitu juga dengan kuartal 4 akan sangat tergantung seberapa jauh ekspansi fiskal bisa dilakukan di dalam kuartal ini. Indonesia diramalkan akan jatuh dalam palung dalam di tengah gejolak berombak besar samudera ekonomi dunia. Resesi atau tidak, itu jadi pertanyaan pertama. Selanjutnya, kapankah ekonomi tanah air akan kembali pulih sedia kala seperti saat corona belum mendera? All out. Itulah janji pemerintah yang menggambarkan upaya mereka menarik Indonesia dari jurang terdalam kontraksi ekonomi. Tahun ini defisit APBN melebar ke 1.039 triliun rupiah demi membiayai program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Program ini dipastikan diperpanjang hingga tahun depan. Tak main-main, defisit APBN akan melebar hingga 4,7% di tahun 2021. Satgas Pelaksana Penanganan COVID-19 dari sektor ekonomi pun siap menggeber program kerja menyasar usaha padat karya hingga pekerja informal. Saat ini bergerak dengan asumsi yang lebih lebar untuk 2021 dibandingkan yang di dokumen KMPPKF tadi. Nah, saat ini kita menggunakan asumsi 4,5 sampai 4,7% dari GDP untuk 2021. Kita prediksi bahwa kalau cuma tadinya maksimumnya kan 4,17 ya di KMPPKF itu, kita merasa dan kita melihat dengan assessment kita itu tidak mungkin cukup untuk arah pemulihan ekonomi nasional yang kita harapkan terjadi. Bahwa pemulihan ekonomi nasional itu bukan hanya program 2020, harus dilanjutkan di 2021. Seperti bantuan sosial itu terus kita jalankan. Program-program seperti padat karya akan terus kita jalankan. Program-program yang menjaga pendapatan baik itu pekerja formal maupun pekerja informal akan terus kita jalankan. Dan kita akan terus menggali ide, nanti dibantu oleh Pak Raden, bagaimana kita bisa terus meningkatkan pendapatan negara sehingga kita bisa mendukung pembiayaan yang masif yang harus kita lakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang merupakan arahan Bapak Presiden. Resesi bukan cuma ancaman kosong. Bank Dunia sudah memperingatkan Indonesia bila resesi bisa terjadi jika penanganan COVID-19 masih belum mampu menjinakkan corona dan pembatasan sosial tetap berlanjut pada kuartal ketiga dan 4 tahun ini, serta resesi ekonomi dunia yang lebih parah dari perkiraan sebelumnya. Ini artinya tanah air bisa menyentuh titik nadir yang menyebabkan angka pengangguran kian merana
hingga kemiskinan merajalela. Lantas, mampukah pemerintah menyelamatkan Indonesia dari jurang resesi? Kita tunggu saja. Tim Liputan CNBC Indonesia.